بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام
raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh hari ini kita masih mampu melaksanakan ketaatan kepadanya. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan daimatan bidawami mulkillah, salawat yang kekal sebagaimana kekalnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Allah menyampaikan kita pada bulan terakhir dari penanggalan Hijriah, Al-Manak Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah, yang merupakan satu di antara 4 bulan haram. Tentu saja Allah mengharamkan bulan ini bukan berarti bulannya yang haram. Akan tetapi inilah rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, menguji manusia, apakah manusia itu mau taat kepadanya atau tidak. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk zalim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan bulan ini. Tentu Allah pun ingin agar manusia itu kembali kepada kefitrahannya. Allah ingin agar manusia itu meninggalkan kezalimannya, meninggalkan sifat-sifat dunianya, mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakarrub ila Allah. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah ingin memuliakan manusia itu, Allah ingin agar manusia itu mencapai kebahagiaan. Oleh karenanya pada bulan itu yang kita pahami pada tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan sholat Idul Adha, Idul Kurban, kurba. Dari kata qorib, kurba artinya dekat. Ketika Allah memerintahkan kita berkurban, berarti Allah menginginkan kita melakukan pendekatan. Qorib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu pemandangan kita berkurban, kita mengalirkan darah hewan-hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita, mengikuti ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah ingin mempersatukan kita. Allah ingin agar kita arahkan pikiran kita, arahkan pikiran kita, orientasi kita kepada suatu titik di muka bumi ini.
Karena muka bumi ini adalah sesuatu yang luas. Permukaan bumi ini yang kita pahami tidak datar, tapi berada pada permukaan suatu bola bumi yang bulat. Meskipun tidak datar, akan tetapi sesungguhnya dia memiliki suatu titik pusat. Titik pusat sehingga seluruh manusia yang beriman kepada Allah, seluruh manusia yang sholat, maka itu dia pusatkan penghadapannya, jasadnya kepada titik itu. Kenapa Allah menjadikan itu sebagai hudan lil alamin? Dia adalah hudan lil alamin. Tak ingat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96-97 yang dimulai dengan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi alladzi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah menjadikan dia adalah petunjuk, orientasi untuk seluruh alam, menjadi pusat untuk seluruh manusia. Sehingga di bulan ini tentu pikiran kita mengarah ke sana. Sebenarnya setiap waktu pikiran kita seharusnya mengarah ke sana. Ketika kita sholat, kita menghadap kiblat, itu artinya kita orientasi kepada titik itu. Allah mengajarkan kita dalam sholat itu ketika kita sholat menghadap kepada kiblat. Kiblat itu artinya sesuatu yang kita tuju arah, yang kita tuju menghadap. Kita menghadap ke sana, seluruhnya menghadap ke sana. Ada apa gerangan di sana? Di sanalah Allah menciptakan bangunan yang pertama kali. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama, bangunan yang pertama dibangun oleh Allah untuk beribadah bagi manusia adalah yang berada di Makkah, di Mekah, yang telah Allah berkahi mubarakun wa hudan, petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita sholat, pikiran kita, arah kita, wajah kita ini kita arahkan ke sana. Sebagai syiar agama, sebagai ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan pikiran kita ke sana meskipun kita berada di tempat yang jauh. Apalagi ketika kita berada di sana. Sedangkan di tempat yang jauh saja kita diinginkan agar mengarahkan pikiran kita ke sana. Di ujung negara-negara manapun juga diinginkan agar semuanya menghadap ke sana. Maka tentu mereka akan rugi orang-orang yang sudah mendekat tubuhnya ke sana tetapi hatinya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah kita sudah berada pada hari yang ke-5, hari yang ke-5 dari bulan Zulhijjah. Artinya besok 6, Rabu 6, Kamis 7, Jumat 8,
8, Sabtu 9, Ahad 10. Ada juga hari ini sudah hari ke-6. Besok ke-7, sehingga Jumat adalah hari ke-9, Sabtu hari ke-10. Kenapa berbeda? Inilah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena kita menggunakan hari penanggalan Masehi. Kita selalu menggunakan penanggalan Masehi. Kalau kita menggunakan penanggalan Hijriah, kita tidak akan berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Kita selalu menghitung sama dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan jam-jam. Contoh, ini biar terbuka pikiran kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ilmu. Allah telah menjadikan matahari, bulan, siang dan malam itu senantiasa silih berganti. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kita tidak pernah menggunakan pikiran kita. Kita selalu mengikut. Masih mending kalau kita mengikuti ulama kita. Kita mengikuti ilmu manusia. Kita lebih banyak mengikuti ilmu manusia, kesepakatan manusia, bukan kesepakatan ulama. Orang berpendapat tanggal berapa wukuf di Padang Arafah? Tanggal 9 dalam perhitungan kalender Masehi. Tanggal 9. Wukuf terjadi di mana? Di tanah Arab. Padang Arafah. Kapan mulai wukuf itu? Ketika tergelincir matahari pada waktu zuhur sampai dengan terbit fajar. Kalau Allah menjadikan wukuf di Padang Arafah ini ketetapannya tanggal 9, maka wukuf harus dimulai pukul 00. Karena pukul 00 itu adalah awal waktu hari penanggalan Masehi. Itu artinya bahwa Allah tidak menetapkan ini berdasarkan penanggalan Masehi. Yang kedua, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita menggunakan penanggalan Hijriah, awal waktu tanggal 9 Zulhijjah adalah maghrib. Maghrib, ghurub. Seharusnya kalau tanggal 9 Zulhijjah hari Sabtu, maka harus dimulai dengan pada maghrib malam Sabtu. Harus dimulai karena kita mengikuti tanggal. Karena awal dari hari penanggalan Hijriah adalah ketika terbenamnya matahari. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan kepada kita suatu pemandangan, suatu pemikiran bahwa lepas dari wukuf itu
barulah dilaksanakan Idul Adha, sholat dan kurban. Lalu yang terjadi di negeri kita ini, kita selalu mau mendahului. Contoh, ketika orang sudah mengatakan bahwa wukuf terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, itu pada tanggal 3 Oktober, hari Jumat, itu terjadi ketika tergelincirnya matahari waktu sana. Tergelincir matahari waktu zuhur waktu sana. Setelah lewat jam 12 waktu di sana. Sehingga pada saat yang bersamaan di negeri kita ini 4 jam berbedanya. Saat itu ketika orang mulai wukuf, itu sudah melewati waktu pukul 16 sore, hampir maghrib. Mereka melaksanakan wukuf di sana sampai dengan terbit fajar. Taruhlah terbit fajar itu kira-kira pukul 4.30. Pukul 4.30 waktu sana. Artinya di negeri kita ini sudah 4 jam. Pukul 8.30 pukul 8.30. Kemudian jika mereka melaksanakan sholat Idul Adha pukul 7, berarti kita ini sudah pukul 11. Di sana mulai sholat Idul Adha pukul 7 pagi, kita di sini sudah pukul 11. Artinya mereka memulai di sana sholatnya, kita udah selesai. Apakah kita yang diikuti mereka atau mereka yang mengikuti kita? Inilah pemahaman kita dalam memahami waktu-waktu yang Allah tetapkan bagi kita. Waktu-waktu yang ditetapkan bagi kita. Kalau kita menggunakan matahari yang di timur itu lebih dahulu daripada yang di barat. Kalau kita menggunakan hilal, kita menggunakan bulan, maka orang yang di barat itu harus lebih dulu. Tidak boleh kita mendahulunya. Inilah yang harus kita buka pemahaman kita. Jangan sampai pemahaman kita hanya mengikuti kebanyakan manusia. Jadi Allah tidak menetapkan tanggal 9 Zulhijjah sebagai wukuf. Kalau Allah menetapkan tanggal 9 sebagai suatu wukuf, maka harus dimulai dari maghrib. Akan tetapi Allah menetapkan pada akhir hari itu, bukan awalnya, bukan pertengahannya, tetapi akhirnya, untuk menyambungkan dengan waktu tasyrik. Tasyrik, waktu pelaksanaan Idul Adha ditambah dengan 3 hari tasyrik dalam bulan-bulan Zulhijjah. Allah sunnahkan kita berpuasa sebelum, dan Allah mengharamkan kita berpuasa di 3 waktu, ditambah dengan 1 waktu Idul Adha itu, agar kita berhati-hati. Allah haramkan dan Allah anjurkan, Rasul juga anjurkan berpuasa
sunnah Arafah, dan Allah haramkan berpuasa pada waktu Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Allah ingin menguji kita agar kita mempergunakan akal. Kalau kita masih menggunakan matahari, penanggalan Masehi sebagai patokan, maka kita akan selalu berupaya mendahului pelaksanaan Idul Adha di Arab sana. Bahkan terkadang kita mendahului pelaksanaan Idul Fitri karena kita merasa sudah sama harinya, padahal waktunya tidak sama. Ingat, dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haji, puasa, kita menggunakan bulan sebagai patokan, bukan sebagai matahari. Kita buka pikiran kita, Bapak sekalian. Kita ini selalu berpatokan pada penanggalan Masehi. Kalau urusan sehari-hari tidak jadi masalah kita menggunakan perhitungan Masehi, karena memang sudah menjadi kesepakatan internasional. Dalam sekolah kita menggunakan itu, dalam waktu-waktu keseharian kita kerja kantor kita menggunakan itu, tidak jadi masalah. Akan tetapi dalam masalah penentuan awal bulan Zulhijjah, penentuan bulan-bulan yang lain, kita harus menggunakan bulan. Karena Allah memberikan kepada kita, menurunkan perhitungan waktu 12 penanggalan, bukan Januari sampai Desember, tetapi Muharram sampai dengan Zulhijjah. Bukan Januari sampai Desember. Ini ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa dirubah. Allah menetapkan 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yang dimulai dengan bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah, bukan Januari sampai dengan Desember. Kalau kita menggunakan Januari sampai Desember, hari-hari yang kita pakai adalah dengan dasar matahari, maka ingat, kita akan selalu membuat kekeliruan. Kita akan mendahului, padahal sesungguhnya kita harus mengikut. Seharusnya kita tidak boleh mendahului Arab sana dalam melaksanakan kurban, dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Kita buka pikiran kita, karena mereka, kita menganggap harinya sama. Jam 7 nanti misalnya hari Minggu, jam 7 kita sholat. Di sana belum sholat. Di sana masih jam 3 subuh. Berarti kita mendahulunya. Inilah sehingga kenapa saya belum sampai saat ini belum menerima pemahaman-pemahaman yang menggunakan istilah bahwa yang penting di sana sudah wukuf, karena kita mengikuti wukuf. Wukuf itu terjadi di sana. Kita dianjurkan berpuasa pada saat mereka wukuf. Ketika mereka wukuf sudah hampir maghrib. Ya, mungkin kita mengatakan boleh berpuasa, ya silahkan, masih ada waktu. Kemudian mereka di sana masih wukuf pada besok harinya. Ya. Berarti hari itu masih merupakan hari Arafah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita bersatu. Allah tidak menginginkan kita bercerai-berai. Allah menginginkan kita agar menjadikan satu sebagai patokan. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan sebagai patokan kalau kita mendahului? Yang dikatakan mengikuti adalah yang kita ikuti lebih dahulu daripada kita.
Lalu kita mengikuti, mengorientasikan pikiran kita ke Baitullah. Aktivitas yang di sana dilakukan, kita mengikuti cara mereka. Maka sholat pun sebenarnya adalah sesuatu yang mengikuti cara. Ketika mereka sholat bersaf-saf melingkari Ka'bah, sebetulnya kita juga melingkari Ka'bah. Coba dihubunglah ketika kita berada di negara kita, Muslim yang berada di Asia sana, di Afrika sana, di Eropa sana, ketika dihubungkan itu adalah sebuah garis yang melingkar. Jadi sesungguhnya ketika kita berjamaah sholat itu sama dengan kita berada mengelilingi Ka'bah itu. Bahkan ilmuwan pun senantiasa memberikan suatu terobosan, temuan-temuan bahwa tanah yang kita injak ini senantiasa bergerak, dan mereka membuktikan bahwa gerakan mereka itu berpusat di Ka'bah. Jadi benua-benua yang ada di permukaan bumi ini bergerak. Mereka juga itu bertawaf. Sebagaimana bumi ini juga bergerak, bulan juga bergerak, bintang juga bergerak, matahari juga bergerak, manusia bergerak. Karena kita tidak paham, kebanyakan manusia, walakin aksaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka harus mengetahui. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail berdoa, Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Ibrahim bersama Ismail berdoa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 129. Pada ayat 129 Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, hadirkan kepada mereka di tengah umat ini seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, yang akan mengajari manusia al-hikmah, ilmu. Bacakan ayat-ayat dan mengajari manusia ilmu, al-hikmah, wa yuzakkihim, untuk membersihkan manusia. Karena kalau kita tidak bersih, kita tidak bisa naik. Kalau kita tidak bersih, kita tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Kalau kita tidak bersih, maka surga tertutup bagi kita. Karena surga itu hanya untuk orang-orang yang suci. Di dunia disucikan dirinya. Kalau tidak sempurna kesuciannya, Allah sucikan pada alam-alam selanjutnya. Kalau dia tergolong orang-orang yang beruntung. Kalau orang atau golongan orang-orang yang merugi, maka Allah biarkan mereka. Di dunia Allah biarkan mereka, di akhirat juga Allah biarkan mereka. Karena iman tidak ada. Artinya mempersekutukan Allah, kufur kepada Allah. Kalau iman ada, berarti sekecil apapun amal solehnya, kalau iman itu ada, insya Allah Allah masukkan dalam surga. Akan tetapi jika iman itu tidak ada, artinya mempersekutukan Allah. Kalau mempersekutukan Allah atau pembangkang terhadap Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala didustakan, itu sama sekali tidak ada iman. Artinya tidak ada haknya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada haknya untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi bila mana kita memiliki iman, ya, jadi kalau iman itu ada, berarti yang namanya kufur itu tidak ada, yang namanya musyrik itu tidak ada. Sekecil apapun iman, berarti tidak ada kekufuran, tidak ada disebut dengan kemusyrikan.
Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka akal pikiran kita untuk berpikir. Tidakkah kita memperhatikan matahari selalu terbit? Tidakkah kita memperhitungkan, memikirkannya, fala yatafakkarun? Tidakkah kita menghitung dan terus menghitung berapa waktu dalam 24 dalam siang malam itu? Tidakkah kita mengetahui di mana kita berada? Dengan kita mengetahui kita berada di mana, di bumi yang mana, kita akan bisa mengetahui di mana waktu yang Allah telah tetapkan untuk kita beribadah. Karena waktu itu Allah tentukan sebagai rambu. Siapa yang melanggarnya tentu mendapatkan pembalasan. Apalagi dengan sengaja melanggar waktu itu. Allah haramkan kita berpuasa, haram. Allah wajibkan kita berpuasa, wajib. Nabi memberikan sunnah-sunnah kita berpuasa, sunnah. Cari keutamaan. Tetapi ketetapan Allah adalah sebuah ujian bagi kita. Kematian, kelahiran, kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Allah hadirkan untuk kita untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Oleh karena itu marilah kita singkirkan pemikiran-pemikiran yang hanya selalu mengikut. Apa kebanyakan? Katanya kelompok ini bilang begini, kelompok ini bilang begini, kelompok ini bilang begini. Kalau kita mengikuti kebanyakan seperti itu, kita akan bingung dalam beribadah. Marilah kita beribadah dengan menggunakan akal pikiran kita. Terserah di Ambon sana sudah sholat subuh, terserah di Amerika sana sudah sholat subuh, di Arab sana belum sholat subuh. Yang penting di sini sudah waktunya, harus kan gitu. Tidak harus menunggu. Inilah Allah berikan kita pemahaman agar kita menggunakan akal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman seperti ini kita akan terhindar dari perbedaan-perbedaan. Jangan asal-asal. Karena ingat, tanah Arab itu dengan Indonesia berjauhan. Tanah Arab itu dengan Indonesia kalau menggunakan waktu matahari, kita lebih duluan. Kalau menggunakan waktu bulan, dia lebih dahulu. Artinya apa? Tidak jadi masalah. Di sana sudah sholat, baru besoknya kita sholat sini, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kita mendahului. Berarti kita melanggar hukum ketetapan Allah. Seakan-akan kita yang mengatur hilal muncul di sebelah timur. Padahal hilal selalu muncul di sebelah barat. Artinya apa? Orang-orang yang berada di kawasan barat itu lebih dahulu mendapatkan hilal daripada kita. Sedangkan hilal itu adalah patokan awal bulan. Dalam perhitungan pun, ya, perhitungan yang kita lakukan yang menggunakan pada hari Rabu dan Kamis sebagai awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena pada hari Kamis ketika gurub pada hari Rabu ada perhitungan. Sudah ada perhitungannya.
Sehingga dengan demikian kita harus mendengarkan apa yang menjadi ijma, hasil keputusan ulama-ulama kita. Kalau kita tidak mengikuti kesepakatan ulama, siapa yang mau kita ikuti? Siapa yang mau kita ikuti? Nabi kita telah terdahulu, para sahabat sudah telah terdahulu. Sedangkan ulama itu adalah al-warasatul anbiya. Bukan ulama. Kesepakatan mereka, ijma mereka harus kita ikuti. Yang tentunya berbeda dalam penentuan waktu ini, berbeda kalau kita menggunakan ulama Arab Saudi. Kita tidak boleh menggunakan kesepakatan ulama Arab Saudi dalam menentukan waktu. Tetapi dalam ketetapan hukum dalam beribadah, ya, alangkah bagusnya kita kalau kita mengikuti kesepakatan ulama-ulama. Sedangkan dalam keseharian kita saja beribadah berbeda dengan mereka. Masjidil Haram ketika sholat mensirkan bismillahnya, kenapa kita tidak mengikuti? Kalau kita benar-benar mau mengikuti mereka, itulah perbedaan dalam beribadah. Dengan mazhab yang berbeda, kita melaksanakan hukum-hukum beribadah berbeda. Kalau waktu, kita tidak bisa mengikuti ulama yang bermukim di tempat atau negara yang berbeda. Kita harus mengikuti ulama yang bermukim di wilayah bersangkutan. Ya. Para sahabat dulu ada berbeda. Ketika adanya perbedaan waktu awal puasa di Syam dengan di Madinah, seorang sahabat tidak boleh disamakan karena mereka berbeda tempat. Orang yang di Syam sana waktunya berbeda dengan yang ada di Madinah. Ada perbedaan sehari di dalam melakukan awal puasa, meskipun dalam wilayah Arab yang sama. Apalagi Arab dengan Indonesia, Arab dengan Amerika. Setiap 15 derajat ada perbedaan 1 jam. 15 derajat. Arab dengan Indonesia itu kurang lebih 40 derajat perbedaannya. Sehingga dengan demikian keluar lebih 60 derajat perbedaannya. Sehingga dengan demikian ya seharusnya kita berpatokan pada waktu-waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beribadah tidak asal mengikuti, tapi kita menggunakan akal fikiran kita yang tentu berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi, tidak menggunakan akal pikiran kita saja dengan ilmu saja, tetapi dengan menggunakan tadi wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, berdasarkan kitab dan hikmah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang lurus, menuntun kita kepada jalan yang menyelamatkan kita. Maka berpeganglah dengan pegangan yang kuat kepada tali agama Allah. Tali agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Itulah pusaka. Itulah urusan yang ditinggalkan oleh Nabi. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, 2 urusan. Lan tadillu abada. Tidak akan tersesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima. Jika kalian berpegang teguh kepada kitab Allah wa sunnati,
kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Karena ada hadis juga sama itu Pak, kitab Allah wa Ahlul Bait. Nah, ada juga. Kita harus memperhatikan hadis-hadis itu. Kalau sabda Nabi itu, perkataan Nabi, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Kalau kita menemukan hadis kitab Allah wa sunnatun Nabi, itu adalah perkataan para sahabat. Kitab Allah wa Ahlul Bait. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Kalau yang terakhir ini yang dipahami oleh kaum Syiah. Ini yang dipahami oleh kaum Syiah. Kalau kita Syiah, mohon maaf, itu hadisnya. Kalau kita Sunni, hadisnya ada kitab Allah wa sunnati. Kalau kita Syiah, kitab Allah wa Ahlul Bait. Maka Rasul mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang kepadanya, berpegang kepada Al-Quran dan keluargaku. Mau terima itu silahkan, mau terima kitab Allah wa sunnati dan sunnahku silahkan. Itulah yang membedakan. Itulah yang membedakan. Apakah perkataan sunnah Nabi atau keluarga Nabi? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sesuatu yang meliputi kita. Kalau kita tidak selalu berpatokan pada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih, kita akan mudah terpengaruh. Kita akan mudah terpengaruh karena di akhir zaman itu akan semakin banyak. Bahkan dajjal pun akan didatangkan, dan kita tidak akan mampu melawan dajjal. Kita tidak akan mampu melawan dajjal itu. Karena dia menawarkan surga dan neraka. Kalau dia berikan surga, sesungguhnya itu neraka. Kalau dia menawarkan neraka, sesungguhnya itulah surga. Itulah perbedaan. Kalau dia menawarkan kesenangan kepada kita dan kita ikuti kesenangan itu, dunia itu, maka kita memilih neraka. Karena terbalik. Oleh karena itu, kita kuatkan diri kita ini. Kalau kita tidak kuatkan diri kita ini, kita akan bercerai-berai. Akan tercerai-berai. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat apa yang disampaikan Allah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Inna ma'amruhum ila Allah. Kalau kita sudah menjadikan agama ini terpecah belah, kita sudah keluar dari milah Muhammad. Kita sudah tidak menjadi tanggungan. Dan jelas Allah akan memintai pertanggungjawaban kita tentang apa yang kita perselisihkan. Maka marilah kita minimalisir perselisihan. Jangan sampai agama ini tercerah belai disebabkan karena kita. Mari kita mempersatukan. Allah menunjukkan kepada kita cukup satu Baitullah yang menjadi hadapan kita agar kita semua berorientasi kepadanya. Allah ingin mempersatukan kita. Maka siapa yang keluar dari itu berarti tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghilangkan kemudaratan pada diri kita. Allah mengampuni dosa-dosa masyarakat yang awam, yang tidak paham, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang para ulama kita, sehingga dengan demikian kita bisa tertuntun kepada jalan yang lurus. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah.
Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubina, teguhkan hati kami ya Allah. Sabbit qulubina ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Teguhkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma inna zulamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh diri kami zalim, aniaya ya Allah, dengan kezuliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang patut mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Maghfiratan min 'indika, pengampunan dari sisimu ya Allah. Warhamna, dan rahmati kami ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Rabbana amanna faghfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kedatangan Rasulullah dan Islam yang dibawanya, agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW, benar-benar menjadi pensuci bagi diri kami. Wa yuzakkihim, menjadi pensuci bagi diri kami. Maka luruskanlah diri kami ya Allah di atas jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jangan Engkau menjadikan kami menyimpang atau berpaling dari kebenaran yang Engkau datangkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kaum muslimin, wabil khusus mereka yang melaksanakan haji dan umrah di Baitullah dan negeri-negeri di sekitarnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Terima ibadah haji mereka, umrah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, ya Allah, datangkan rahmat-Mu ya Allah, keberkah-Mu dari langit dan bumi untuk negeri ini ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kehidupan akhirat nanti. Kau masukkan kami dalam singgasana syurga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur Rahim, ya Tawwab Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Arhamar Rahimin, kepadamu kami berserah diri ya Allah, kepadamu kami bertawakal ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Ya Ghafur Rahim, ya Ghafur Rahim, ya Tawwab Rahim. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Jadi puasa sunnah kita hari Sabtu kan? Ya, mana Bapak? Sabtu Jumat, Sabtu lebih bagus.